Halo semuanya, sekarang kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar praktikum struktur data dan algoritma disusun guna memenuhi tugas besar praktikum struktur data dengan dosen pengampu kami, Pak Muhammad Adrezo. Kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, saya Windrianto dengan NIM belakang 101, Rafli Fadlur Rahman dengan NIM belakang 104, Muhammad Fadli Muti dengan NIM belakang 105, Willy Galuh Pakuan Setia dengan NIM belakang 111, Muhammad Dimas Romero dengan NIM belakang 117. Langsung ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Tugas ini merupakan implementasi dari aplikasi bernama Friendlist, yaitu semacam aplikasi penyimpan informasi mengenai teman-teman pengguna bernama Friendlist. Tujuan untuk menyimpan informasi tentang teman-teman pengguna. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat menyimpan dan mengelola informasi penting tentang teman pengguna, seperti nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, kota, nomor ponsel, alamat email, tempat bertemu, dan catatan pribadi tentang teman si pengguna tersebut. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan struktur data linked list untuk menyimpan teman-teman. Dalam implementasi ini, setiap teman direpresentasikan sebagai node dalam linked list. Alur kerja dari program ini terdiri dari beberapa pilihan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Pengguna dapat melihat daftar teman si pengguna ditambahkan, menambahkan teman baru, mengedit informasi tentang teman, menghapus teman dari daftar, dan menyimpan daftar teman pengguna ke file bertipe teks. Dalam tugas ini kita akan mempelajari dan memahami implementasi kode dari aplikasi Friendlist. Kita akan melihat bagaimana struktur data linked list digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi teman, serta bagaimana interaksi dengan pengguna dilakukan melalui menu pilihan. Langsung ke bagian kedua, yaitu pembahasan batasan ruang lingkup. Program ini memiliki batasan ruang lingkup, yaitu hanya terdapat 6 buah menu utama yang disediakan sebagai pilihan di dalam aplikasi programnya. Berikut juga ada untuk jumlah tampungan daftar teman, itu tidak ada batasan ya, sehingga tidak ada kekhawatiran yang ada pada pengguna. Dengan tenang, dia bisa menambahkan informasi sebanyak-banyaknya dalam teman-temannya. Program ini lebih digunakan untuk menampung informasi teman saja, tapi untuk selebihnya program ini bisa dikembangkan. Gambaran umum, program yang kami buat adalah sebuah program aplikasi sederhana bernama Friendlist yang digunakan untuk menyimpan informasi teman-teman dalam bentuk linked list. Pada program ini terdapat struktur data teman yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang seorang teman seperti nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor telepon, email, tempat awal bertemu, dan catatan kecil tentang teman tersebut. Selain itu, terdapat juga struktur data node yang merupakan node dalam linked list. Setiap node memiliki data bertipe teman dan pointer next yang menunjukkan ke node selanjutnya dalam linked list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Program ini memiliki beberapa fungsi utama, itu ada create node, ini untuk membuat node baru dalam linked list dengan mengalokasikan memori. Juga ada fungsi tambah teman untuk menambahkan teman baru ke linked list. Kalau linked list masih kosong, maka node baru ini akan menjadi kepala headnya. Jika tidak, maka node baru akan ditambahkan di akhir linked list. Terdapat fungsi cetak daftar teman untuk mencetak daftar teman yang ada di dalam link list. Jika link list kosong, akan ditampilkan pesan bahwa daftar teman masih kosong. Hapus teman. Fungsi ini digunakan untuk menghapus teman dari link list berdasarkan posisi yang diinputkan. Contoh, jika inputan 1 akan menghapus informasi teman yang pertama. Jika posisi teman dimaksud tidak ada, akan ditampilkan pesan yang sesuai. Fungsi ini ada edit teman, yaitu memperbarui informasi teman dalam link list berdasarkan posisi yang diinputkan. Simpan daftar teman. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan daftar teman ke dalam file bertipe teks. Fungsi main, program akan menampilkan menu utama kepada pengguna dapat memilih opsi menu yang diinginkan, seperti melihat daftar teman, menambah teman baru, mengedit informasi teman, menghapus teman, menyimpan daftar teman ke dalam file, atau menutup aplikasi.
Setelah pengguna memilih opsi menu yang diinginkan, program akan menjalankan fungsi yang sesuai untuk memproses permintaan tersebut. Setelah itu, pengguna dapat memilih untuk kembali ke menu utama atau menutup aplikasi. Jadi saya akan menjelaskan proses pada program. Itu yang pertama, deklarasi. Jadi, library yang digunakan adalah std stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Pada kode type def struct eh, dalam kurung kurawal sekian teman titik koma. Di sini kita membuat sebuah struktur tanpa memberikan nama langsung ke struktur tersebut. Struktur tersebut hanya diberikan alias dengan nama teman menggunakan type def. Struktur tersebut memiliki 8 anggota dengan tipe data char array yang masing-masing memiliki ukuran tertentu. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada NL sebagai nama lengkap dengan ukuran 50. Kemudian selanjutnya NP sebagai nama panggilan dengan ukuran 20. TL sebagai tanggal lahir dengan ukuran 20. TT sebagai tempat tinggal dengan ukuran 50. NH sebagai nomor handphone dengan ukuran 15. S sebagai email dengan ukuran 50. TB sebagai tempat bertemu dengan ukuran 50. Dan C sebagai catatan dengan ukuran 100. Pada kode type def struct not sekian not titik koma, kita menggunakan type def untuk memberikan alias tipe data baru dengan nama not. Tipe data ini memiliki dua anggota, yaitu data yang menyimpan informasi tentang seorang teman dan next yang menunjuk ke not berikutnya dalam linked list. Kemudian selanjutnya fungsi buat not. Fungsi buat not ini mengembalikan pointer ke not yang baru dibuat. Proses pertama fungsi ini menerima argumen data yang merupakan objek bertipe teman, yang berisi informasi tentang teman yang akan disimpan dalam not. Selanjutnya, fungsi ini menggunakan malloc untuk mengalokasikan memori dengan ukuran yang cukup. Kemudian, ukuran yang dialokasikan itu dihitung menggunakan sizeof. Hasil alokasi memori ini ditampung dalam variabel not baru. Setelah itu, nilai dari objek data yang diterima melalui argumen disimpan ke anggota data dari not baru menggunakan operator tanda panah. Kemudian, anggota next diatur menjadi null. Nah, hal ini karena not baru belum dikaitkan dengan not manapun dalam linked list. Sehingga not baru saat ini merupakan not terakhir dalam linked list. Dan kemudian not baru akan dikembalikan dengan return. Selanjutnya, fungsi tambah teman. Fungsi tambah teman digunakan untuk menambahkan data teman baru ke dalam linked list. Fungsi ini menerima argumen head yang merupakan pointer ke pointer di tipe data not dan data yang merupakan objek bertipe teman. Proses pertamanya, fungsi ini memanggil fungsi buat not untuk membuat not baru dengan menggunakan informasi teman yang diterima dan akan disimpan dalam variabel not baru. Kemudian, fungsi akan mengecek apakah head memiliki nilai null. Jika head adalah null, berarti tidak ada not dalam linked list. Selanjutnya, pointer head diatur untuk menunjuk ke not baru. Sehingga not baru ini menjadi not pertama dalam linked list. Kemudian, jika head tidak sama dengan null, maka akan dilakukan pencarian not terakhir menggunakan loop while. Dimulai dari not pertama hingga not terakhir yang memiliki nilai null. Jika sudah ditemukan not terakhir, maka not tersebut akan menunjuk ke not baru. Dan kemudian akan dilakukan printf, itu dengan mencetak kalimat informasi tentang temanmu telah disimpan. Dan berikut ini adalah outputnya. Itu yang pertama, kita masukkan pilihan kita, yaitu dari opsi yang tersedia. Di sini untuk
Untuk menambahkan teman, maka pilih opsi 2. Dan sini kita isi data temannya, itu terdiri dari nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor handphone, email, tempat awal bertemu, dan catatan kecil tentang temanmu. Dan akan diakhiri dengan kalimat informasi tentang temanmu telah disimpan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi cek daftar teman. Programnya seperti ini. Jadi di fungsi ini digunakan untuk mencetak daftar teman yang tersimpan dalam link list. Pertama, fungsi ini akan memeriksa dulu apakah head bernilai 0 atau tidak. Jika head bernilai 0, maka fungsi akan mencetak pesan yang mengindikasikan bahwa belum ada informasi teman yang ditambahkan. Namun jika link list tidak bernilai 0, maka fungsi akan mencetak setiap informasi teman yang ada dalam link list menggunakan loop while. Setiap node dalam link list diakses secara berurutan menggunakan variabel kernode yang dimulai dari head. Informasi teman pada setiap node dicetak menggunakan printf sesuai dengan format yang telah ditentukan. Saat kamu menjalankan programnya, maka output yang akan keluar seperti ini. Jadi saat kita masukkan pilihan 1, yaitu pilihan cek daftar teman, akan keluar daftar teman yang sudah kita isi sebelum. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bagian void hapus teman. Seperti ini kode programnya. Yang pertama di sini fungsi hapus teman itu menerima 2 parameter. Yang dimana ada head. Head itu pointer ke pointer node yang merupakan head atau awal dari link list. Dan post integer itu merupakan posisi teman yang ingin kita hapus. Pada awal fungsi, dilakukan pengecekan apakah link list kosong. Jika iya, maka akan muncul pesan kamu belum menambahkan apapun tentang temanmu. Ayo tambahkan teman kamu. Itu akan ditampilkan pada fungsi yang segera berakhir. Lalu selanjutnya, sebuah pointer time dibuat dan diinisialisasi dengan nilai bintang head, yaitu node. Pertama pada link list, kemudian dilakukan pengecekan apakah pos bernilai 1. Jika iya, artinya teman yang ingin kita hapus berada pada posisi pertama. Maka bintang head akan diubah menjadi time lebih besar dari next. Untuk mengubah node pertama menjadi node kedua, dan node pertama awalnya akan dihapus dengan menggunakan free dalam tanda kurung 10. Selanjutnya pesan akan muncul, yaitu informasi tentang temanmu sudah dihapus, yang akan ditampilkan pada fungsi yang akan segera berakhir. Selanjutnya, jika pos bukan 1, maka dilakukan perulangan untuk mencari node pada posisi sebelumnya, pada posisi sebelum pos. Perulangan ini dilakukan dengan menggerakkan pointer time ke node berikutnya, hingga mencapai posisi sebelum pos atau mencapai akhir link list. Pada setiap iterasi, variabel i akan bertambah nilainya. Lalu untuk selanjutnya, setelah perulangan selesai, maka dilakukan pengecekan apakah temp berada pada posisi terakhir atau temp next bernilai 0. Jika iya, maka akan muncul pesan posisi teman yang dimaksud tidak ada. Tidak ditemukan dalam link list. Selanjutnya, yang terakhir, itu jika posisi teman ditemukan, maka pointer next node itu akan diinisialisasi dengan node setelah temp
next. Kemudian tem next akan dihapus dengan menggunakan free dalam tanda kurung tem next. Jadi untuk outputnya ketika kita ingin menghapus isi data teman, maka akan muncul seperti ini outputnya. Akan kita coba, ini kodenya seperti ini. Untuk hapus teman, dan ini untuk awalnya. Jadi di sini ketika kita masukkan pilihan 4 itu berarti di sini menunya itu untuk hapus teman menunya. Lalu di sini masukkan posisi teman yang ingin dihapus. Jadi di sini isi dari data-data teman kita yang ada di dalam program ini. Jadi di sini saya ingin menghapus data yang kedua, maka setelah itu akan muncul pesan informasi tentang temanmu sudah dihapus. Yang berarti data yang kedua berisi tentang teman kita itu sudah terhapus. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi void edit teman. Ya, ini adalah kodenya yang digambar ini. Nah, fungsi edit teman ini digunakan untuk mengedit informasi teman. Nah, jadi pertama-tama fungsi ini memeriksa apakah daftar teman kosong dengan memeriksa apakah head pointer ke node pertama adalah 0. Jika iya, maka fungsi akan mencetak pesan bahwa daftar teman kosong dan kemudian fungsi akan berakhir. Nah, jika yang selanjutnya, jika daftar teman tidak kosong, maka fungsi akan melakukan iterasi melalui linked list sebanyak pos kali posisi teman yang ingin diedit. Nah, pada setiap iterasi, core node akan dipindahkan ke node berikutnya. Jika iterasi mencapai posisi pos, maka loop berhenti. Selanjutnya, setelah iterasi selesai, fungsi akan memeriksa apakah core node bernilai 0. Jika iya, berarti posisi teman yang dimaksud tidak ada dalam daftar teman. Nah, dalam hal ini, fungsi akan mencetak pesan yang mengindikasikan bahwa posisi teman tidak ada dan fungsi akan berakhir. Nah, selanjutnya, jika core node tidak bernilai 0, berarti posisi teman yang dimaksudkan ditemukan dalam daftar teman. Fungsi akan mencetak pesan meminta pengguna untuk memasukkan informasi yang ingin diperbarui. Nah, selanjutnya pengguna akan diminta memasukkan informasi yang diperbarui seperti nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor handphone, email, terus tempat awal bertemu, dan catatan kecil tentang teman. Nah, setiap informasi dimasukkan menggunakan fungsi scanf dengan format untuk membaca seluruh basis yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya setelah semua informasi diperbarui, fungsi akan mencetak pesan yang mengindikasikan bahwa informasi teman telah diperbarui. Nah, jadi fungsi edit teman ini digunakan untuk mengedit informasi teman dalam linked list berdasarkan posisi yang ditentukan oleh pengguna. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya di contoh ini saya memasukkan pilihan nomor 3. Itu yaitu masuk ke edit teman, menu edit teman. Nah, selanjutnya saya memilih posisi teman yang ingin diperbarui. Nah, saya memasukkan nomor 2. Nah, langsung saya mau memasukkan informasi yang ingin diperbarui. Nah, misalnya ini nama lengkapnya saya Windrianto, nama panggilannya Sayang, tanggal lahir 9 April 2005, tempat tinggal Tangerang Selatan. Nah, ini nomor handphonenya, emailnya, nah tempat awal bertemunya. Nah, terus saya memasukkan catatan awal, catatan kecil. Nah, setelah informasinya jika sudah diedit, maka akan muncul informasi tentang temanmu telah diperbarui. Selanjutnya, fungsi simpan daftar teman. Kode programnya seperti ini. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menyimpan daftar teman ke dalam file dengan nama yang ditentukan. Fungsi ini akan menerima parameter head yang merupakan pointer ke link list teman dan nama file yang merupakan string berisi nama file yang akan digunakan untuk menyimpan data. Pertama, fungsi membuka file dengan menggunakan fungsi fopen dengan mode penulisan write atau saat kita tulis di program, kita simbolkan dengan W. Jika file berhasil dibuka, fungsi akan mengiterasi melalui linked list menggunakan loop while.
Pada setiap iterasi, fungsi akan menulis informasi teman pada node ke dalam file dengan menggunakan perintah fprintf dan memisahkan setiap atribut dengan baris baru. Setelah selesai menulis semua informasi teman, fungsi akan menutup file dengan menggunakan fclose. Jika file gagal dibuka, fungsi akan mencetak pesan yang memberitahu bahwa gagal menyimpan daftar teman. Jadi saat kita menjalankan programnya, output yang akan dikeluarkan pada command prompt seperti ini. Jadi kita masukkan pilihan 5, yaitu pilihan simpan daftar teman. Lalu program akan memberitahu daftar teman berhasil disimpan di file daftar teman.txt. Setelah data tersimpan, kita bisa melihat datanya pada file txt yang ada pada folder program. Misalnya seperti ini. Di sini terdapat fungsi utama, ada inisialisasi variabel dan pointer. Di sini terdapat deklarasi pointer head yang nunjuk ke nilai 0. Juga ada variabel bernama pilihan dengan tipe data integer sebagai pilihan menu yang akan digunakan nanti. Deklarasi variabel juga ada variabel data dengan tipe struct teman untuk menyimpan informasi teman. Berikutnya ada menampilkan pesan selamat datang, mencetak pesan selamat datang dan deskripsi aplikasi. Di sini ada deskripsi aplikasinya. Terdapat deskripsi singkat, yaitu berisi dengan selamat datang di friend list. Dalam aplikasi ini kamu dapat menyimpan informasi mengenai teman-temanmu agar kamu dapat selalu ingat dan tetap terhubung. Selanjutnya juga ada pertanyaan untuk pengguna untuk memilih pilihan yang ada di bagian bawahnya. Apa yang ingin kamu lakukan pada hari ini? Dan itu ada mencetak menu utama dan menerima inputan untuk memilih menu. Terdapat 6 menu utama dalam program ini. Pilihan untuk melihat daftar teman pengguna, juga ada terdapat untuk tambah teman, mengedit informasi mengenai teman, menghapus informasi teman, simpan daftar teman yang akan disimpan ke dalam file bertipe teks, dan terdapat permintaan dari program untuk menerima inputan dari pengguna dan akan dimasukkan ke dalam variabel pilihan nanti. Di sini terdapat proses untuk memasuki loop yang utama. Program ini menggunakan fitur switch case untuk membentuk berbagai pilihan yang akan dipilih oleh pengguna nantinya. Pilihan pertama itu ada lihat daftar teman, memanggil fungsi cetak daftar teman dengan parameter head, untuk mencetak daftar teman, dan case 1 yang pertama ini akan berakhir dikenakan perintah break di bawahnya. Pilihan yang kedua ada tambah teman. Terdapat pesan untuk meminta pengguna untuk memasukkan informasi tentang temannya dan terjadi penggunaan scan F untuk membaca input informasi teman dari pengguna berupa nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor handphone, emailnya ya sesuai di bawah ini ya. Dan akhirnya catatan kecil. Apakah dia mempunyai sifat yang bagaimana atau apa memori yang di pengguna ingat bisa dimasukkan di situ. Pilihan ketiga dari teman, terdapat pesan untuk meminta pengguna agar menginput posisi teman yang ingin diupdate. Proses penginputan dilakukan menggunakan scan F untuk membaca posisi teman yang dimasukkan oleh pengguna. Bisa contoh, bisa dimasukkan teman yang pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Setelah itu ada pemanggilan fungsi edit teman untuk mengedit informasi mengenai teman dengan parameter head dan pilihan. Variabel pilihan ini untuk mengedit informasi teman. Pilihan keempat ada hapus teman, meminta input posisi teman yang ingin dihapus dari pengguna, menggunakan scan F untuk membaca posisi teman yang akan dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu ada memanggil fungsi hapus teman dengan parameter head, dan pilihan lagi untuk menghapus teman dari daftar yang telah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Pilihan kelima ada simpan daftar teman. Di sini ada memanggil fungsi simpan daftar teman dengan parameter head dan nama file bernama daftar_teman yang
telah kami siapkan untuk pengguna dapatkan ketika menjalankan aplikasi. Untuk menyimpan daftar teman yang berisi semua informasi teman-teman pengguna yang telah disimpan di dalam program ke dalam file teks. Ini ada di case 5, sekarang ada di case 6. Ini adalah pilihan terakhir di dalam program ini, yaitu mencetak pesan selamat tinggal sebagai penutup dari program aplikasi. Menggunakan exit 0 yang berarti untuk keluar dari list ini. Default itu mencetak pesan bahwa pilihan yang telah diinput selain pilihan 1 sampai 6 tadi tidak valid, sehingga pengguna perlu memasukkan pilihan di menu utama lagi. Setelah ini ada program berakhir. Di sini saya mempunyai catatan kecil, program akan terus berjalan dalam loop utama, menampilkan menu dan meminta input pilihan dari pengguna, hingga pengguna memilih untuk keluar di pilihan 6 tadi ya, dengan menggunakan exit. Saya akan menampilkan contoh program yang akan saya tampilkan. Ketika program dieksekusi, kita akan memasuk ke dalam menu utama. Terdapat pesan yang telah kami buat tadi. Ketika kita memasukkan pilihan pertama, pesan terlihat bahwa kamu belum menambahkan apapun tentang temanmu. Karena itu kita perlu menambahkan teman ya. Di sini ada nama lengkap. Contoh saya akan menambahkan nama saya sendiri. Panggilan, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor handphone saya sendiri. Ini saya rahasiakan. Email juga saya rahasiakan dong. Email.com. Tempat awal bertemu, contoh saat SD, catatan kecil. Dan program pun akan menampilkan bahwa informasi tentang teman telah disimpan. Jika untuk ingin mengedit informasi teman, dapat memilih nomor 3, untuk menghapus nomor 4, dan di bagian kelima bisa menyimpan daftar teman. Di sini terlihat bahwa daftar teman berhasil disimpan di file daftar_teman.txt. Di sini kita lihat ke bagian dokumen ya, file explorer. Kita coba cari daftar teman, kita buka. Program telah menyimpan isi yang telah dari pengguna inputkan berupa nama hingga catatan kecil ya. Sudah terlihat. Baik lagi, ketika ingin menghapus teman, tinggal menginput angka 4 sebagai pilihan dan pilih nomor pertama, karena kita hanya menambahkan satu buat teman. Dan pilih 6 untuk keluar dari program. Terdapat pesan terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kekurangan, kami menyadari hal itu. Selamat jumpa.